Salim kemudian pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pada mata kuliah fikih muamalah. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Bapak untuk memimpin doa. Siap berdoa sebelum belajar. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu Alhamdulillah. Anissa Nur Utama, Devi Purwanti. Hari ini ada semua ada satu Sita. Dua perempuan. Oke, perempuan yang hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit itu di mana? Di bawah sakit dulu Pak, masuk Pak. Mau semua ada dari Pak, Pak. Anjir di bawah. Silakan duduk. Sebelum duduk, kita karena sampai terlambat, ini saya pertemuan tidak ikut sedikit. Monggo sedikitnya dibikin teman-temannya. Ya, karena saya di sini terlambat, saya akan memimpin SPD. Bapak, teman-teman berdiri. Kita bisa mulai sekarang ya. Jadi gini pertanyaannya, berdiri semua berdiri biasa. Oke, bapak ya semua ya. Mulai dari sekarang. Semut gajah. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke mata kuliah fikih muamalah. Kemarin pada pertemuan sebelumnya itu pertemuan pertama, adakah yang masih ingat apa materi sebelumnya? Saya masih ingat Pak. Ini masih terjadi Jadi fikih muamalah itu artinya adalah suatu kitab ilmu fikih yang membahas tentang hukum. Yang pertama di bagian duniawi yang mengatur tentang transaksi, jual beli, harta, dan juga muamalah pada manusia yang lain. Oke, terima kasih. Itu jawaban yang baik sekali. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang harta dalam fikih muamalah. Jadi apa itu apa itu harta dalam fikih muamalah? Ada yang tahu? Saya Pak. Oke, Mas Bas, silakan. Jadi harta itu segala sesuatu yang bernilai Pak, dan juga dapat dimanfaatkan untuk seseorang dan sekelompok. Contohnya apa Pak? Contohnya itu ada dua Pak, seperti contoh harta yang sifatnya berwujud itu seperti kendaraan, rumah, itu. Untuk sifatnya tidak berwujud seperti saham, terus reksadana dan lain sebagainya. Oke, sekali. Baik, kita langsung ke pertemuan kedua, yaitu kali ini kita akan membahas dulu tentang offline perkuliahan pada pertemuan kedua hari ini, yaitu kita akan membahas tentang pengertian harta, kemudian yang kedua kedudukan harta dalam Islam, selanjutnya sumber kepemilikan harta, dengan cara mengelola harta dalam Islam. Kemudian yang keempat, prinsip pengelolaan harta, keenam, tujuan pengelolaan harta, dan yang selanjutnya yaitu konsep kepemilikan dalam Islam. Selanjutnya masuk tujuan pembelajaran sendiri itu agar mahasiswa itu mengetahui pengertian tentang harta, kemudian mengetahui kedudukan harta dalam Islam itu
seperti apa, kemudian mengetahui kepemilikan harta. Harta itu milik siapa sebenarnya. Selanjutnya mengetahui cara memperoleh harta dalam Islam. Sudah diajar kedua yaitu cara memperoleh secara halal thayyiban, dan kemudian secara tidak halal atau haram. Kemudian mengetahui prinsip pengelolaan harta itu seperti apa. Selanjutnya yaitu mengetahui tujuan pengelolaan harta. Yang terakhir yaitu mengetahui konsep kepemilikan harta dalam Islam. Amal atau segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimiliki serta digunakan secara halal menurut syariat. Jadi harta adalah sesuatu yang itu bisa digunakan bernilai dan dapat digunakan secara halal menurut syariat itu sendiri. Kemudian menurut Al-Ghazali, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia dan dapat disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Contohnya misal, jika kita punya uang, kita menyimpannya juga. Itu nanti bisa kita gunakan ketika nanti ada sesuatu yang riskan yang harus kita keluarkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Kemudian di sini ada pembahasan tentang cara memperoleh harta dalam Islam. Jadi memperoleh cara memperoleh harta dalam Islam itu ada dua cara. Yang pertama tentang cara yang halal, kemudian yang kedua cara yang haram. Cara yang halal yaitu bekerja, kemudian jual beli atau al-bay, selanjutnya warisan, kemudian juga dan hadiah. Ini adalah juga sebagai pemberian dari orang lain. Mungkin yang lain ada penjelasan yang lebih familiar dari teman-teman sekalian tentang cara memperoleh harta itu. Ada Pak, jadi harta itu termasuk rezeki. Jadi ada namanya rezeki yang tanpa kita harus ikhtiar, itu namanya, atau bisa disebut rezeki jajakan, seperti itu Pak. Ya kira-kira contohnya seperti apa Mas? Contohnya itu kalau dulu itu ada cerita ketika Imam Al-Ghazali bersama rumahnya Imam Hanafi, yang kemudian beliau itu tidak mencari anggur, tetapi tiba-tiba menemukan anggur dan kemudian anggur itu diberikan kepada beliau. Nah, disitulah letak daripada rezeki yang didapat tanpa ikhtiar. Jadi memang benar harta itu ada yang itu yang dikatakan Mas dan juga ada juga harta itu yang kita nikmati saat ini. Apa itu? Hidup, nafas, udara, yang lain itu air, itu juga harta yang kita miliki itu kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada cara yang haram atau untuk riba. Terus ada korupsi, itu yang familiar di Indonesia. Itu sangat populer korupsi itu di kalangan para pejabat. Kemudian ada judi atau maisir. Kalau di kalangan muda itu biasanya kita sebagai korupsi mengenal yang namanya gedor atau slot. Ya ini yang paling marak dan para mahasiswa khususnya itu sangat tertarik dengan yang namanya slot. Untuk slot masukan ada yang tahu? Kalau itu ditaruh di situ, nanti jika itu berhasil, dia akan mendapatkan itu waktu bayar. Tapi kalau jika dia tidak berhasil, dia akan lebih bayar Pak. Jadi gitu Pak. Jadi lebih tepatnya slot itu akan masuk Pak. Kalau yang Open BO. kita masuk
di pembahasan terakhir yaitu penutup, itu tentang apakah harta adalah sarana bukan tujuan. Jadi sarana untuk kita mendapatkan pahala ketika kita mendapatkan rezeki, itu bukan tujuan kebutuhan kita, tapi menuju ke mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Islam mengatur perolehan, pengelolaan dan distribusi harta. Jadi bagaimana kita mengolah harta, bagaimana kita mengolah harta dan mendistribusikan harta. Insya Allah kalau kita mempunyai harta yang banyak dan bisa kita banyak sedekah, itu akan melipat gandakan harta kita. Kemudian yang terakhir, mari mengolah harta dengan bijak dan sesuai syariat. Jadi ketika kita itu mengolah harta itu dengan baik, tidak menggunakan seperti slot atau judi atau nanti yang lain, itu insya Allah harta yang kita dapatkan itu akan bermanfaat. Ada yang ditanyakan pada pembahasan kita hari ini tentang harta. Saya Pak. Oke, silakan Mbak Putri. Saya apa hukum menimbun harta dalam Islam? Oh maka menimbun harta perkenalkan, karena ketika kita menimbun harta itu manfaat dari harta tersebut akan kurang dan akan menjadikan kita tanpa atau berlebihan. Mungkin ada yang mau mengambil menimbun harga itu juga berbentuk uang itu sering terkena inflasi Pak. Jadi nilai harganya itu bukan semakin tambah, tetapi setelah ditimbun lama akan semakin kurang Pak, karena dengan inflasi Pak. Ya betul, karena mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Sudah Pak ya? Oh ya, terima kasih. Kemudian di sini saya mempunyai sebuah kasus. Ini nanti berusaha berkelompok dua orang silahkan nanti dijabarkan pendapat Anda mengenai kasus tersebut. Nah, di sini ada seorang mahasiswa lulusan IT dari perguruan tinggi Islam. Dia bekerja di sebuah perusahaan menjadi programmer atau pembuat aplikasi judul. Nah, jelaskan bagaimana hukum uang yang diterima oleh mahasiswa tersebut. Nah, ini dari dari soal ini saya baca dibuat kelompok masing-masing dua orang untuk menjelaskan pembahasan atau materi ini. Saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Soalnya kan bosan sendiri jauh dari pembuatan aplikasi ini, jadi kerja dari tetap haram jadi semua bentuk aplikasi yang itu ini tetap sekalian silakan dari kelompok 1 dipresentasikan pendapat Anda. Berdasarkan diskusi dari kelompok 1 ya, bahwasanya mahasiswa lulusan ini dia itu halal hartanya karena dia itu bekerja menjadi membuat aplikasinya, jadi tidak ikut judulnya, tetapi dia yang membuat aplikasinya, jadi dia itu tetap sarana kebutuhan, jadinya kami anggap itu halal. Itu. Tidak bisa Pak, tidak bisa. Kenapa? Di sini sudah dijelaskan bahwasanya dalam Islam ini atau manusia itu termasuk perbuatan yang diterapkan secara jelas. Dia bekerja. Bahkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 50
di aplikasi ini juga Iya. masuk Karena itu kan termasuk ya. tolong menolong gitu kan. Kalau juga Iya. Sudah kita. Jadi benar apa yang dikatakan Mbak Anissa. Jadi apapun pekerjaannya, apapun itu bentuk hasilnya, jika dia itu melakukan sebuah yang dengan salah itu hasilnya juga akan oke. Terima kasih untuk materi hari ini, thank you. Tapi sebelum itu di sini akan ada evaluasi kaitan pertemuan hari ini. Silakan ini sebagai evaluasi pada pertemuan kali ini, silakan scan barcode agar tahu materi atau pertanyaan hari ini. Kamu ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tolong lihat apa yang selanjutnya itu berarti apa untuk dipelajari. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri bila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.